Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui latihan dan pengalaman. Belajar melibatkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang. Belajar dapat terjadi secara formal di sekolah maupun informal melalui pengalaman sehari-hari. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar. Tujuan pembelajaran adalah membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran melibatkan interaksi antar guru, siswa, dan lingkungan belajar. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rezeki. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nurma, yaitu prinsip-prinsip belajar yang efektif. Yang pertama, fokus dan motivasi. Mempertahankan fokus dan motivasi adalah kunci dalam proses belajar yang efektif. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan keinginan untuk mencapainya. Yang kedua, pengulangan dan praktik. Pengulangan dan praktik secara teratur membantu memperkuat pemahaman dan memudahkan proses pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik dan refleksi. Umpan balik dan refleksi memungkinkan pembelajar untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, kondisi dan aplikasi. Menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh membantu memperdalam pemahaman. Yang kedua yaitu gaya belajar individu. Di sini ada 4 gaya belajar individu. Yang pertama, visual. Pembelajaran visual lebih mudah menyerap informasi melalui gambar, diagram, dan presentasi visual. Yang kedua, auditory. Pembelajar auditori lebih efektif dengan mendengarkan penjelasan, diskusi, dan rekaman audio. Yang ketiga, kinestetik. Pembelajaran kinestetik belajar melalui aktivitas fisik, praktik langsung, dan pengalaman. Yang empat, campuran. Sebagian besar orang memiliki gaya belajar campuran yang memanfaatkan kombinasi mobilitas. Baiklah, itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya ingin melanjutkan materi yang ketiga, metode pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar dengan terlibat langsung dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Metode ini mendorong kreativitas, berpikir kritis, dan terampil kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar dalam kelompok kecil, saling bertukar ide dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Metode ini meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa belajar dengan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Mereka membayangkan kemampuan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, dan berpikir kritis. Peran teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran digital. Teknologi memungkinkan pembelajaran online, virtual, dan Mobile Legends membuka akses yang lebih luas dan fleksibel. Alat digital seperti video, animasi, dan simulasi dapat meningkatkan ketertiban dan memahami siswa. Personalis pembelajaran. Teknologi dapat menyelesaikan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan gaya belajar dan kecepatan belajar individu. Sistem pembelajaran adaptif dapat menyelesaikan umpan balik dan saran untuk terpersonalisis. Kolaborasi jarak jauh. Alat teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi secara virtual, bahkan dengan rekan-rekan di seluruh dunia. Hal ini mendukung pembelajaran interaktif dan pertukaran pengetahuan.
Baik, perkenalkan nama saya Anita, ingin melanjut materi dari saudara kita Yusuf yang berjudul mengembangkan diri melalui belajar seumur hidup. Nah, pentingnya belajar sepanjang hayat. Yang kedua, strategi belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, manfaat belajar sepanjang hayat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.